Selamat pagi anak-anak kami. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang menyusun teks fabel ya. Kemarin memang sudah kita pelajari, ini kelanjutannya ya. Kita lihat dulu bagaimana cara menyusun teks fabel. Langkah menyusun teks fabel. Yang pertama nanti tentukanlah bahan penulisan teks fabel. Kamu bisa menggali dan mengembangkan ide cerita dalam fabel dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, berita di televisi, koran, majalah, atau tabloid. Pilihlah bahan cerita yang kamu anggap paling menarik sehingga kamu tidak kehabisan bahan untuk menulis teks fabel secara utuh. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan bahan menarik yang telah kamu tentukan, buatlah garis besar cerita untuk memudahkan kamu dalam merangkai peristiwa demi peristiwa. Kemudian, bukalah cerita dengan menggunakan paragraf pembuka yang ringkas, tetapi menarik untuk memancing rasa ingin tahu pembaca terhadap isi cerita secara utuh. Hidupkanlah tokoh cerita melalui dialog. Sisipkan dialog tersebut di antara bagian narasi ataupun cerita, agar kehadiran antar tokoh dalam cerita seperti berada dalam kehidupan nyata. Kemudian, mengembangkan latar untuk menghidupkan cerita. Latar yang dimasukkan untuk memberikan gambaran tempat, waktu, dan suasana yang lebih konkret tentang rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Setelah itu, selesaikan fabel dengan menyisipkan amanat ataupun pesan moral di dalamnya. Jika memungkinkan, sisipkan secara tersirat atau tidak tertulis melalui keberpihakan kepada tokoh berwatak baik. Kemudian buatlah judul yang menarik. Judul yang menarik bisa kamu buat setelah rangkaian peristiwa demi peristiwa dalam fabel selesai kamu susun. Agar fabel yang kamu buat lebih menarik, ikuti beberapa tips berikut ini. Perhatikan, latar tempat, waktu, dan suasana hendaknya menyatu dengan rangkaian peristiwa secara utuh. Kemudian jika ingin menonjolkan keajaiban yang terjadi dalam cerita, buatlah sewajarnya saja agar fabel tetap berada dalam kerangka logika anak-anak. Pastikan karakter ataupun watak tokoh ikut membangun pesan moral yang ingin disampaikan. Hal ini bisa disampaikan melalui narasi ataupun cerita maupun dialog. Kemudian buatlah dialog dan gerak-gerik tokoh sesuai dengan ciri fisik dan karakter tokoh dalam jalinan cerita menuju penyampaian pesan moral ataupun amanat. Oke, kemudian hindarkan penggunaan diksi ataupun pilihan kata dan susunan kalimat yang bisa mengundang tafsir ganda yang bisa membingungkan pembaca, khususnya anak-anak. Perhatikan ejaan, tanda baca, pilihan kata, dan keefektifan kalimat. Pelajari gaya bercerita para pengarang ternama yang sering dimuat di media cetak atau buku dongeng. Sisipkan pesan moral tidak secara verbal karena anak-anak kurang begitu suka membaca dongeng ataupun fabel yang terlalu menggurui. Oke, sampai sini pertemuan kita menyusun fabelnya. Nah, ibu harap anak-anak kami sudah mengerti sehingga bisa nanti membuat cerita berupa fabel. Oke, terima kasih.